air bagi kehidupan secara akumulasi. Makanya tadi saya sampaikan, sebetulnya Garut itu adalah daerah yang satu sisi adalah merupakan daerah konservasi ya. 15% Pergub peraturan gubernur itu mengisyaratkan kita itu di posisi konservasi air, konservasi daerah konservasi. Sehingga ini berkonotasi kepada bagaimana sebenarnya kita mengembangkan dan memelihara alam kita. Kemudian secara pragmatis saya sampaikan, dimulai sejarah perjalanan bencana kita. Mulai tahun September 2016, kita kan kena juga bencana banjir bandang. Ini akibat air kan seperti itu. Kemudian beriringan dengan itu, kita pun di 2018-19 hampir semua itu terjadi bencana-bencana longsor. Yang konotasinya juga sama. Ketika musim kering, itu kan mengkering dan kemudian ada pori-pori tanah. Dan ketika hujan turun, karena mungkin di atas air tidak terserap oleh akar-akar secara alami, sehingga menyebabkan air liar. Nah, masuklah mereka ke sisa-sisa. Dan pada akhirnya kekuatan ini ternyata mendorong tanah. Yang pada akhirnya kan terjadilah longsor-longsoran. Ini yang kemarin kita konsentrasi. Kita juga tahun 2017, itu Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK, itu kan pernah datang ke kita dalam rangka melakukan penanaman pohon. Dalam rangka mencegah terjadinya longsor yang sangat masif yang terjadi di wilayah kita. Nah, ini sudah kita lakukan. Kita juga setiap tahun sebetulnya sering melakukan bentuk-bentuk lain. Karena jujur sesuai dengan terbitnya Undang-Undang 23 2014, urusan hutan itu adalah menjadi urusan konkuren. Kita itu hanya hutan rakyat yang kecil. Di struktur juga karena memang tugas pokok fungsinya tidak ada, hanya sebatas kasih. Nah, ini seperti itu. Nah, sementara ini adalah urusan pusat untuk kepentingan hutan dan oleh sebab itu sebenarnya kita juga mengalami satu kekurangan. Pada sisi lain kita juga sangat potensi. Tetapi pengaturan tidak ada kan regulasi seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan kita agak berat dalam kerangka menjelaskan bagaimana hutan ini tumbuh kembali. Itulah sebetulnya yang memang mungkin juga ada yang kita lakukan. Tapi ini juga perlu kajian. Jujur bahwa penetapan kalau ternyata alih fungsi itu ketika memang di situ hutan fungsinya jadi lain. Nah, itu persoalan. Nah, seperti pun mungkin wilayah-wilayah selatan lah ya seperti begitu. Yeah. Karena di sini biasanya tanaman besar, hari ini kan ada beberapa masyarakat yang melakukan seperti itu. Yeah. Terjadi juga punten di Cisurupan kemarin. Ketika terjadi itu kan termasuk yang kemarin terakhir di Cikajang kan 2022 bulan Maret kemarin. Sehingga treatment pemerintah Kabupaten Garut juga ingin mengalihkan mereka, merelokasi mereka ke tempat yang memang tidak di bawah. Karena memang satu sisi seperti itu, sisi lain struktur mereka tinggal itu di bawah, sementara sungai itu di atas. Nah, ini penyebab. Sebagaimana halnya terjadi di daerah Taman Mini Kabupaten Garut di sini di Garut Kota. Itu kan Ciwalen. Itu kan di atas di tinggi, sementara di bawah itu kan rumah-rumah itu di bawah. Untung alhamdulillah kita juga ada treatment menyiapkan pompa sehingga setiap kali terjadi hujan maka diambillah dari masyarakat itu masuk di pompa masuk ke Sungai Ciwalen di atas. Ini sebetulnya Bapak kita sedang menggagas beberapa belanja modal kita untuk kepentingan pembelian mata air. Ini sudah kita lakukan. Mata air kemarin kita Cimurah itu sampai 11 miliar kita lakukan. Itu juga nggak apa-apa, yang penting kan kita beri oleh kita. Nah, kemarin juga di Cigedug itu Cipelas kalau tidak salah, itu juga kita beli, Pak. Nah, tahun sekarang saya berkeinginan untuk membeli, kita berkeinginan, kabupaten berkeinginan untuk membeli juga sumber air yang ada di Samarang. Nah, sehingga ini semua kita konsentrasikan untuk memberikan kesejahteraan dan cakupan air bersih yang lebih dari 40%. Hari ini sebenarnya kita diinisiasi semua stakeholder yang terkait itu hadir di sini. Nah, itu semua kan sudah saya paparkan tadi, bagaimana fungsi air, bagaimana manfaat air, bagaimana masyarakat membutuhkan air, itu sudah disampaikan. Sehingga teman-teman itu sesuai dengan fungsi masing-masing, ada di SDM, ada sekarang teman-teman dari BPBD, ada teman-teman dari perencana, ada teman-teman dari SDAP, di PUPR yang bertanggung jawab untuk proses air, air tanah, bagaimana manajemen air, pemanfaatan air, aluran air itu oleh PUPR dan juga PDAM. PDAM adalah sebagai penyedia perusahaan yang dipercaya oleh Kabupaten Garut untuk memberikan mensuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat Garut. Nah, inilah semua berkumpul, mereka nanti bersatu, coba ada ide apa yang bisa disampaikan untuk kemudian disampaikan ke pimpinan sehingga menjadi kebijakan yang kita ambil setelah mereka berembuk mendapatkan sesuatu keberbedaan dan keberpihakan pada penanganan air secara akumulatif.